Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Semoga dengan bertambahnya nikmat tersebut kita menjadi hamba yang bersyukur. Dikarenakan sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam tadi, bahwasanya pada saat Allah memberikan nikmat kepada Luqman, maka nikmat tersebut apakah bisa menjadi sebuah ajang untuk bisa mensyukurinya atau tidak. Barang siapa yang mensyukuri, maka nikmat tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus kita sadari bersama, bahwasanya rasa syukur tersebut bukanlah untuk Allah, akan tetapi untuk kemanfaatan kepada diri kita sendiri. Dengan syukur kita itu tidak akan membuat Allah itu hebat, Allah itu rendah. Akan tetapi rasa syukur itulah yang akan membuat diri kita itu menjadi hamba yang senantiasa menjadi hambanya Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Manusia pada saat sebelum diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi ke dalam dua blok, yaitu blok Romawi dengan blok Persia. Di mana blok Romawi ini merupakan negara adidaya yang mempunyai kitab, akan tetapi kitabnya tersebut sudah disalahgunakan, sudah diubah. Satu blok lain lagi itu adalah dinamakan dengan blok Persia, di mana mereka tidak mempunyai Tuhan. Kedua-duanya itu diberikan pencerahan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga tugas baginda Rasulullah SAW bukan hanya mengislamkan jazirah Arab, akan tetapi ke seluruh alam ini bercahaya dikarenakan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan selawat tersebut akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat. Jadi salah apabila ada orang yang mengatakan untuk apa selawat-selawat kepada Rasulullah. Ini merupakan kesalahan yang paling fatal. Tapi kita selalu menganjurkan, dan para ulama salafus salih mengatakan bahwasanya baik dalam keadaan jahili, baik dalam keadaan tidak sadar pun, apabila seseorang berselawat kepada baginda Rasulullah, maka orang tersebut akan diberikan balasan oleh Allah. Begitulah dahsyatnya amal berselawat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki pertemuan yang ke-80. Kita masih membicarakan apa saja Al-Quran memberikan gambaran kepada kita agar kita tidak menjadi penghuni neraka. Ini merupakan sebuah informasi penting dan pasti, tidak ada keraguan kepada kita semuanya. Al-Quran sudah memberikan peringatan dini kepada umatnya agar kita tidak menjadi penghuni neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka itu sombong terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah
sahabat penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka dalam keadaan kekal abadi. Ini merupakan dua buah kriteria yang akan menjadi penghuni neraka apabila kedua kriteria ini kita tidak bisa menjauhkan diri kita dari kriteria tersebut. Dan pertama sekali Al-Quran menyampaikan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, walladzina kadzdzabu biayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bentuk kedustaan yang pernah ditunjukkan itu adalah sebagaimana yang dinampakkan oleh Fir'aun, Qarun. Dan pada masa Rasulullah kedustaan tersebut itu ditunjukkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, CS-nya. Ini adalah bentuk-bentuk kedustaan yang ada pada masa dulunya. Dan apa ujung daripada kedustaan mereka terhadap ajaran agama ini? Tidak ada satu orang pun di antara mereka itu yang sukses pada saat mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada nabi-nabinya. Maka pada saat itu mereka semuanya adalah orang-orang yang semuanya hancur. Bayangkan bagaimana kehebatan Fir'aun. Dan saya sering sekali mengulang, pasak tiang kerajaan Fir'aun itu sebesar ini, sebesar tiang kita, jauh lebih besar. 4 orang aja untuk memeluk pasak tiang itu tidak bisa. Begitulah dahsyatnya. Dan kecanggihan arsitektur pada masa Fir'aun itu sungguh luar biasa. Karena ada satu bangunan piramid itu yang hanya akan dilintasi oleh matahari pas di atas bangunan tersebut. Sehingga apa? Cahayanya itu penuh. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mungkin mereka mendesain sebuah bangunan. Bangunan tersebut itu bisa setepat itu dan seperti itu. Ini adalah kecanggihan yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Akan tetapi apa ceritanya? Mereka itu semuanya akan hancur, mereka itu semuanya binasa, mereka itu semuanya akan runtuh lantak. Fir'aun yang begitu adidaya dan kuasa itu ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Qarun yang mafatihah, kuncinya itu tidak sanggup dibawa oleh orang-orang yang kuat. Bayangkan kalau misalnya kita hari ini kita mempunyai kunci gudang kita itu mungkin hanya beberapa kunci gudang kita. Tapi Qarun itu mempunyai kunci gudang yang akan sangat susah dan tidak sanggup dibawa oleh orang-orang kuat. Begitulah kekayaannya. Namun apa yang terjadi? Semuanya, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya itu akan tewas, semuanya akan binasa. Kenapa? Dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ini merupakan pelajaran penting kepada kita semuanya. Dan mereka terdahulu itu adalah gambaran kedustaan mereka terhadap ajaran Allah ini. Dan hari ini dalam konteks modern ini banyak kedustaan-kedustaan yang dipraktekkan oleh umat-umat Nabi Muhammad. Ini yang harus kita hindari. Pada saat kita melihat ada ajaran, ada syariat yang itu menguntungkan, maka kita mengambilnya. Ada syariat yang tidak menguntungkan, yang membuat diri kita itu tidak senang, maka orang tersebut tidak mau menerapkannya. Berapa banyak masih di antara orang-orang yang masih enggan untuk menutup aurat. Dan ini banyak sekali. Sudah tua ya. Sudah tua dalam artian sudah dewasa dia. Tapi kalau begitu dia keluar dari rumah, dia masih menggunakan, masih membuka aurat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Ini di antara kenapa mereka masih suka seperti itu. Bukankah ini bentuk kedustaan? Kalau dulu mereka mendustakan Rasulullah dengan tidak mau mengikuti ajarannya, apa bedanya dengan kita hari ini? Apa bedanya dengan mereka-mereka yang hari ini? Pada saat mereka sudah mengetahui bahwasanya menutup aurat, membayar zakat, salat berjamaah ke masjid, ini adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul, akan tetapi mereka masih enggan. Ini adalah bentuk-bentuk kedustaan milenial yang sekarang hari ini masih dipraktekkan oleh orang. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Wastakbaru anha, dan mereka itu adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu sebagaimana Khalid bin Mughirah. Dia itu mengejek Rasulullah SAW dengan seluar-luar biasa yang mengejek. Pada saat Rasul mempunyai qasim,
anak laki-laki satu-satunya dan meninggal, Abul Qasim. Rasul dipanggil dengan Abul Qasim, dan Qasim itu adalah salah satu anak laki Rasulullah yang meninggal. Pada saat itu dikatakan, mau jadi apa Muhammad? Muhammad itu menjadi apa? Sehebat apapun dia tidak mempunyai keturunan yang akan melanjutkan, yang akan mewariskannya, yang akan itu dihina. Sehingga apa? Khalid bin Mughirah pada saat itu adalah salah seorang orang kafir Quraisy, orang kafir pada saat itu yang mempunyai anak yang banyak, dan dia bangga dengan anaknya, dan dia sombong dengan anaknya. Nah, kesombongan itu pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Pada saat mereka mempunyai kekuasaan, pada saat mereka mempunyai harta, pada saat mereka mempunyai jabatan, mereka sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah tersebut. Ini yang dimaksud dengan wastakbaru. Kesombongan ini paling sering kita dapati dalam kehidupan kita hari ini. Sewaktu saya berceramah di salah satu masjid, setelah ceramah disapa oleh imam besarnya, lalu imam besarnya mengatakan, "Ustaz, saya heran melihat orang ini. Kenapa? Begitu Ustaz yang naik ceramah, langsung dia keluar. Kalaulah ada rasa sombong pada saat seseorang itu keluar dari majelis ini, maka ini adalah bentuk kesombongan yang sungguh luar biasa." Kenapa? Karena yang ceramah itu bukan dari ustadz dia, bukan dari golongan dia, bukan dari orang dia. Jadi dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Padahal yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Allah, yang disampaikan itu adalah hadis. Dan mohon maaf saya katakan kepada imam besar tersebut, itulah Ustaz, kesombongan itu kalau dulu itu sering didampakkan oleh Abu Lahab, Khalid bin Mughirah. Hari ini kesombongan itu diwariskan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dia merasa dirinya, kelompoknya itu adalah jauh lebih baik, seakan-akan mereka sudah mengkapling surga dengan pengajian mereka, dengan ustadz mereka. Padahal kalau kita ingin melihat, di antara mereka itu bahasa Arab pun tidak bisa. Yang kedua, tidak pernah pun belajar di Timur Tengah. Ini yang paling bahaya. Dan belajar ilmu pun bukan secara talaqi. Talaqi itu merupakan salah satu metode belajar ilmu. Misalnya seperti hari ini, kita ini bertalaqi belajar. Bapak Ibu telah belajar tentang ayat Al-A'raf ayat 36 dengan saya. Dan ini dibacakan berdasarkan kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 3 dan Tafsir Tabari juz 7. Pemahaman ini. Ini adalah talaqi. Mengetahuinya itu dari guru, bukan diambil dari YouTube, bukan diambil dari internet. Ini yang paling terpenting kepada kita. Bagaimana rasa sombong itu tidak ada di dalam diri kita. Pada saat kita melihat, oh, bukan ustadz saya itu, keluarlah saya. Tapi kalau seandainya memang kita keluar dari majelis, bukan dengan majelis saya saja, majelis siapapun, majelis ilmu siapapun, jangan pernah hadirkan rasa sombong tersebut. Kenapa? Ini adalah sifatnya syaitan, sifatnya iblis. Kenapa iblis itu bisa dia itu dikeluarkan dari neraka, dari surga? Dikarenakan kesombongannya. Khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Iblis itu mengatakan bahwa engkau menciptakan Adam itu dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Ini menunjukkan bagaimana kesombongan seseorang itu bisa membuat orang tersebut diazab. Ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Kata-kata ini sudah pernah dan sudah kita ulangkan dalam penjelasannya. Ashab, sahibun itu adalah musahabah, orang yang senantiasa selalu dekat. Saya tidak akan pernah dikatakan sahabat Tunku Faisal kalau seandainya saya tidak dekat sama beliau. Ini adalah sebuah perungkapan bahwasanya bagaimana seseorang itu kalau seandainya dia dekat dengan api neraka. Api neraka dalam beberapa riwayat dikatakan satu lubang jarum aja yang jatuh itu ke bumi, maka itu akan menghanguskan semua. Itu satu lubang jarum.
Bagaimana kalau seandainya musahabah? Bagaimana kalau seandainya seseorang itu dekat sekali dengan api neraka? Ini adalah sesuatu yang memang harus kita bayangkan. Karena kalau tidak kita hadirkan rasa tersebut, maka itu kita tidak akan pernah merasakannya. Pada saat kita mendengarkan ashabun nar, bagaimana kalau seandainya ini terjadi kepada diri kita dan keturunan kita? Maka kita akan selalu meminta kepada Allah agar kita dan keturunan kita tidak menjadi ashabun nar, sahabatnya neraka. Tidak ada satu orang pun dan berbicara mengenai neraka ini sungguh dahsyat azabnya. Dan kita sudah membahas dalam beberapa ayat yang lalu. Beberapa pertemuan tentang neraka. Di antaranya dikuliti. Ini merupakan di antara azabnya. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun itu diungkapkan di dalam tafsir. Keberadaan seseorang itu bukan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya kita di dalam neraka itu hanya beberapa hari saja. Tidak seperti itu. Dikarenakan kata-kata khalidun itu adalah kekal abadi. Di mana kata-kata kekal itu bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun, dan bukan satu abad. Akan tetapi kekal abadi di dalam neraka. Kenapa orang bisa kekal abadi di dalam neraka? Dikarenakan mereka berdusta terhadap ayat-ayat Allah dan mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ini merupakan pelajaran penting kepada kita. Walaupun banyak di antara orang-orang sekuler itu mengkritisi. Kalau memang seandainya mereka mengatakan kalau seandainya memang Allah itu Maha Pengampun, Maha Adil, Maha Pengasih, kenapa Allah itu mengazab umatnya, hambanya secara kekal? Itu yang dikritisi oleh orang-orang sekuler, orang-orang orientalis. Bukankah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang? Seharusnya kan kalau seandainya memang orang itu bermaksiat 1 tahun, diazablah 1 tahun. Kalau seandainya seseorang itu bermaksiat 30 tahun, diazablah 30 tahun. Bagaimana kita menjawabnya? Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Dikarenakan cerita yang sangat banyak dalam beberapa hadis juga disebutkan. Ada orang yang sudah membunuh sekian puluh orang banyak. Ya, sudah 100 orang dia bunuh. Pada saat dia mau bertobat, ya, maka semua kemaksiatannya itu menjadi amal saleh. Coba bayangkan. Maka ini adalah kesempatan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah kepada kita. Di saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, berapa banyak kemaksiatan yang pernah dilakukan, taubatlah. Karena apa? Dengan taubat tersebut, maka semua kejelekan yang lama itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka Allah akan menggantikan keburukan itu menjadi amal-amal saleh. Pada saat seorang pembunuh tersebut meninggal dunia dan dihitung oleh malaikat. Malaikat pada saat seseorang itu meninggal, dia tidak tahu mau dibawa ke mana ruhnya, dan ini sudah pernah kita jelaskan dalam majelis ini. Diutus 2 malaikat untuk dibawa ruhnya ke mana. Pada saat itu dihitunglah. Setelah dihitung hanya beberapa tapak saja, 1 langkah saja, orang tersebut jauh lebih berat perjalanannya ke negeri taubat. Belum sempat melakukan apapun. Akan tetapi karena taubatnya kepada Allah tersebut, maka dia mengantarkan ke surganya Allah. Ini merupakan salah satu bagaimana kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah pada saat kita benar-benar menyadari tentang kegelapan masa dulu kita, dengan penuh dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, yang pernah dilakukan, maka bertobatlah hari ini. Karena ini adalah kesempatan yang paling mahal. Pada saat Allah masih membangunkan kita dari mati kita semalam, ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ini adalah bentuk kesalehan yang memang harus kita syukuri. Karena tidak seperti saudara kita yang kita dengarkan pengumumannya ini. Saudara kita yang kita dengarkan pengumumannya hampir setiap hari. Kalau Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah memperhatikan suasana di Kota Luxembourg ini, hampir tiap subuh kita akan mendengarkan suara pengumuman seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kesempatan kepada kita semuanya. Allah belum memanggil kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi penghuni neraka. Supaya kita tidak menjadi
kekal di dalam neraka. Maka syukurilah terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukan berarti pada saat kita bisa menyampaikan tausiah ini adalah dikarenakan karena memang kita pandai. Bukan. Ini dikarenakan memang Allah memberikan nikmat tersebut kepada kita sehingga apa? Diberikan suara. Kalau seandainya Allah menyerahkan suara saya pada subuh ini, maka saya tidak bisa menyampaikan apapun di hadapan jemaah. Inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah pada saat dilihat selevel Rasul kakinya bengkak salat tahajud. Kenapa engkau seperti itu wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah dijamin surga? Maka Rasul menjawab, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur terhadap Allah? Maka pada saat kita bangun salat malam, tahajud, membaca Quran, itu bukan karena memang kita saleh, tapi kita menjadikan diri kita sebagai upaya untuk mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Begitu juga saat kita melangkahkan kaki kita ke masjid 5 waktu, mendengarkan suara azan, bukan karena kita kesalehan kita, karena nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat bernafas, bagaimana nikmat melihat, bagaimana nikmat mendengar, bagaimana nikmat sinkronisasi semua anggota tubuh kita. Ini adalah semua nikmat-nikmat yang memang harus kita syukuri. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah, dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.